Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi bidang singgung dan penghampiran ya di mata kuliah kalkulus peubah banyak. Ini pertemuan keempat. Pertemuan ketiga saya isi dengan pembahasan latihan soal dari pertemuan 1-2 ya. 1, 2, 3 yang ini kelima ya berarti ya. Oke, ini materi kita selanjutnya lah setelah yang pembahasan soal. Jadi setelah materi ini saya rencanakan minggu depan ada ujian tengah semester ya. Tapi setelah materi ini masih ada satu video pembelajaran lagi terkait pembahasan soal dari latihan soal yang saya berikan di materi bidang singgung dan penghampiran ini. Jadi saya harapkan ketika kalian mengerjakan ujian tengah semester, kalian sudah paham, sudah bisa mengerjakan soal-soalnya dengan benar gitu ya. Oke, jadi masuk ke materi bidang singgung dan penghampiran. Jadi kita akan berbicaranya kalau di kalkulus peubah banyak itu variabelnya lebih dari satu ya. Jadi ada variabel X, Y, Z-nya biasanya bergantung terhadap X dan Y. Jadi kita punya fungsi permukaan. Ketika kita ngomongkan sebuah fungsi permukaan, artinya ketika ada satu titik di permukaan tersebut, yang kita dekati, kalau di satu variabel kita punya garis singgung, karena bentuk kurvanya adalah berupa bentuk fungsinya berupa kurva gitu ya. Sedangkan kalau di kalkulus peubah banyak, karena variabelnya ada dua, X, Y, dan Z bergantung terhadap X, Y, jadi dia berupa fungsi permukaan. Artinya ketika ada satu titik kita bisa punya bidang singgung gitu ya. Jadi ada permukaan dan saya ada suatu bidang yang menyinggung gitu. Dan nanti saya akan menjelaskan sedikit juga tentang hampiran gitu ya. Karena hampiran aplikasinya sangat banyak. Oke, jadi bidang singgung dan hampiran. Oke, jadi kalau saya punya fungsi Y, saya ulang di fungsi satu variabel. Kalau saya punya fungsi Y sama dengan fx, artinya Y bergantung terhadap X gitu ya, dengan kaitan pemetaan F, dan titik X sama dengan A, artinya saya bisa mencari suatu garis singgung di X sama dengan A untuk fungsi Y sama dengan fx. Nah, di sekitar titik A, nilai fx dapat dihampiri oleh suatu garis singgung. Garis singgungnya persamaannya seperti apa? Persamaannya adalah Y min FA sama dengan F aksen A dikali X min A. Jadi sebetulnya yang kalian kerjakan di SMA ya, kalian sudah pernah, kalau yang diambil jurusannya IPA, sudah harusnya belajar tentang garis singgung dan bagaimana mengkonstruksi garis singgung. Jadi kalau saya punya, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan X kuadrat, saya mau mencari garis singgung yang melewati X sama dengan 2,4. Artinya saya turunkan dulu Y sama dengan X kuadrat, dapatnya Y aksennya sama dengan 2X, saya substitusi X sama dengan 2, sehingga dapatnya gradiennya sebesar 4. Artinya kita harus cari Y min 4 sama dengan 4 dikali X min 2 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah konsep garis singgung di fungsi satu variabel. Sekarang untuk fungsi dua variabel, di kalkulus peubah banyak kita ngomongin dua variabel dan saya punya titiknya adalah A, B, maka persamaan garis singgung lagi kita bilang, tapi persamaan bidang singgung ya. Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah dengan memisalkan persamaannya, kita sebut saja fungsi fx-nya sama dengan z gitu ya. Sehingga kita punya suatu fungsi f besar yang merupakan fungsi dari tiga variabel x, y, dan z yang sama dengan z min f z, ini x ya. Ini harusnya x. Sebentar. Ini adalah fungsi x gitu ya. Fxy z min fx, y sama dengan 0 ya. Jadi sekarang saya punya suatu fungsi f besar gitu. F besar yang merupakan fungsi dari tiga variabel, di mana fungsinya adalah z min f kecil fungsi dari x, y. Tentunya akan sama dengan 0 karena kita punya fungsi permukaan fxy-nya adalah sama dengan z ya sebelumnya. Kita bisa mencari suatu kelengkungan RT. RT itu jadi fungsi variabel x, y, z-nya itu saya parametrisasi menggunakan variabel bebas lain T. Jadi saya bisa dapat RT-nya adalah xt, yt, dan zt pada permukaan tersebut yang melalui titik A, B, F, A, B gitu ya. Sehingga tinggal diganti x, y, z-nya saya ganti menjadi fungsi terhadap T semua dan sama dengan 0. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang aturan rantai untuk tiga variabel ya. Jadi untuk aturan rantai untuk tiga variabel adalah
df per dt sama dengan df per dx dikali dx per dt karena x fungsi dari t. Begitu juga ditambah dengan turunan f besar terhadap y dikalikan turunan y terhadap t ditambah turunan f terhadap z dikalikan turunan z terhadap t sama dengan 0. Artinya saya punya grad f. Grad f itu sebetulnya vektor dengan 3 elemen. Elemennya apa saja? df per dx, df per dy, dan df per dz. Sedangkan f aksen, ini r aksen ya, banyak typonya ya. Ini r aksen rt-nya kan kita punya x, y, z gitu ya. Sehingga kalau saya turunkan terhadap t, saya punya r aksen t gitu ya. Jadi definisi aturan atau formula aturan rantai selain dibentuk secara eksplisit seperti ini bisa saya tuliskan sebagai grad f dikali r aksen t. Di mana grad f dikalinya perkalian dot ya. Jadi dia akan menghasilkan suatu bilangan skalar. Grad f dikali r aksen t sama dengan 0. Nah, R aksen T pada bidang, karena R aksen T terletak pada bidang singgung, maka grad F akan tegak lurus terhadap bidang singgung. Ini kan perkalian dot ya. Perkalian dot itu ketika dua vektor, grad F adalah vektor yang isinya do F per do X, do F per do Y, dan do F per do Z. RT juga vektor. R aksen T artinya juga vektor ya. Vektor yang isinya do X per do T, do Y per do T, dan do Z per do T. Ketika ada dua vektor yang dikalikan perkalian dot dan hasilnya 0, artinya dua vektor tersebut membentuk sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku artinya apa? Artinya grad F dan R aksen itu saling tegak lurus satu sama lain. Karena kita tahu R aksen T itu adalah turunan yang terletak pada bidang singgung. Jadi R aksen T ini terletak pada bidang singgungnya, artinya grad F adalah garis normalnya gitu ya, yang tegak lurus terhadap bidang singgungnya gitu. Nah, RT ini bentuknya gimana, Bu? Jadi kalau saya punya saya punya bidang singgung, katakan saya punya permukaannya gini ya. Ini kurang cantik, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi saya punya bidang singgungnya di sini. Nah, ini kalau saya zoom in gitu ya. Jadi di sini ada bidang singgung. Saya punya vektor RT ke sana. Sebenarnya vektor RT-nya arahnya bisa kemana saja ya, karena di bidang singgung ini yang pasti kita punya suatu vektor yang berada di bidang singgung tersebut. Jadi berada di bidang singgung tersebut dan grad F-nya itu tegak lurus gitu. Nah, ini grad F gitu ya. Jadi grad F juga arahnya bisa positif bisa negatif. Kalau positif kita perjanjiannya adalah kalau positif itu arahnya ke atas, kalau negatif kan arahnya ke bawah. Artinya ketika grad F bernilai positif maka dia tegak ke atas gitu ya. Bisa juga sebetulnya dia ke bawah. Ini adalah min grad F gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini sudutnya berbentuk siku. Jadi yang ini adalah RT, sedangkan yang ke atas adalah grad F. Jadi grad F ini seperti garis normal gitu. Kalau kalian belajar di fisika ada yang namanya garis normal, garis yang tegak lurus atau garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini ketika saya patokannya adalah bidang singgung, maka garis yang tegak lurus dengan bidang singgung adalah grad F gitu ya. Garis normal adalah grad F. Oke. Nah, dari kalau sebelumnya itu kan saya punya yang di sini itu saya punya garis singgung yang bagaimana cara memformulasikan garis singgung di fungsi satu variabel di suatu titik x sama dengan a. Kalau saya punya fungsi dua variabel atau lebih, nah saya sudah mengkonstruksi suatu fungsi f besar tadi ya yang sama dengan k, sehingga f itu bisa punya nilai atau dia terdefinisi di x0, y0, z0 dan juga bisa diturunkan di suatu titik p-nya di koordinat x0, y0, z0. Persamaan bidang singgungnya seperti apa? Persamaan bidang singgungnya adalah grad f dikalikan dengan x min x0, y min y0 dan z min z0 sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya bisa kalian perumum untuk yang satu variabel, yang dua variabel. Dua variabel itu kalian bisa pakai x sama y saja, z min z0-nya dinolkan gitu ya. Jadi dianggap z0-nya 0, jadi ini tidak diabaikan, yang ini dianggap 0. Bukan dianggap 0, jadi terhadap dua vektornya isinya dua variabel saja, x min x0 dan y min y0. Itu akan kembali ke formula untuk mendapatkan persamaan garis singgung ini. Ya. Oke. Nah, kita langsung ke latihan soal biar kalian bisa tahu.
Jadi silakan coba tentukan persamaan garis singgung pada permukaan Z sama dengan Fx. Jadi F kita konstruksi dulu F besarnya adalah Z min Fx xy di titik mana gitu. Karena kalau kita tidak punya titik patokan untuk membuat bidang singgung, bisa jadi di setiap titik di permukaan itu punya bentuk bidang singgung yang berbeda. Seperti saya ambil tadi, misalkan bentuknya adalah ini ya, bentuk min fx, f kecil x y nya adalah min x kuadrat plus y kuadrat. Jadi bentuknya kan dia begini, mangkok terbalik atau kerucut terbalik. Nah, ketika saya ambil titik yang ada di sini, maka garis singgungnya akan berbentuk bukan bidang yang horizontal, tapi bidang yang hampir miring gitu. Kalau saya ambil agak di sini, bisa jadi dia semakin bentuknya akan bidangnya semakin vertikal gitu ya, seperti pisau kalau kita mau ngiris roti gitu bentuknya. Oke, yang ini tentukan persamaan bidang singgung permukaan Z sama dengan X kuadrat min Y kuadrat di titik 1,1,2. Tentukan pula garis normal. Garis normal tadi apa berarti? Garis normal adalah grad F-nya ya, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang singgung dan melalui titik 1,1,2. Nah, ini silakan dicoba. Nanti juga akan saya beri pembahasannya ya di video pembelajaran saya selanjutnya, agar kalian juga tidak pusing kalau mendengarkan satu video pembelajaran saja. Oke, konsep kedua tentang diferensial dan penghampiran. Jadi kalau di fungsi satu variabel, saya punya fungsi y sama dengan fx, garis singgungnya adalah y sama dengan fx plus f aksen a x min a, dengan x min a nya kita anggap sebagai delta x. Maka diferensialnya itu bisa kita lihat delta y nya itu sebetulnya gini. Jadi x min a ini kita bisa lihat sebagai dx. Nah, operator dx itu dapatnya dari, kalau secara diskrit itu dia bisa dihampiri oleh delta x gitu ya. Begitu juga dengan dy, bisa kita hampiri dengan delta y gitu ya. Nah, delta y sama dengan fx plus fa plus f aksen a x min a gitu ya. Ini sebetulnya delta y itu, sebentar, delta y ya benar. Gini, delta y itu akan ekivalen dengan f aksen a dx gitu ya. Nah, caranya dapat dari mana Bu sebenarnya? Jadi cara yang paling sederhana itu kalian turunkan saja fungsi yang satu ini kalian turunkan terhadap setiap variabel bebasnya. Fa itu suatu nilai jadi 0, sedangkan ini f aksen a juga nilai ya, a nilai, jadi x min a diturunkan terhadap x, jadinya dia 1 dx ya. Nah, ini dy sama dengan f aksen a sama dengan dx. Nah, dy nya ini bisa kalian dekati dengan delta y gitu ya. Jadi ini bisa kalian dekati dengan delta y gitu ya. Keriting ya, nggak terlalu, maaf ya, tulisan saya jadi nggak bagus gitu. Memang sudah tulisannya tidak bagus dan harus menulis di layar touchscreen itu jadi keriting, jadi makin keriting. Oke, saya zoom aja dah biar kelihatan ya. Oke, jadi ini kalian turunkan terhadap, nah begini, fa plus f sebentar, plus sebentar, saya keliru. Fa ini kan konstanta ya, konstanta, jadi tidak dipakai diturunkannya sama dengan 0, fa nya sama dengan 0. Di sini f aksen a itu konstanta, variabelnya x, jadi kita punya dx ya. Nah, ini bisa kalian dekati dengan delta y ya. Jadi delta y bisa dihampiri dengan f aksen a dx gitu. Dx nya juga sebetulnya bisa dihampiri dengan delta x ya, gitu ya. Nah, asalkan x cukup dekat, syaratnya x cukup dekat dengan a. Jadi kalau ketika x cukup dekat dengan a, itu delta x nya itu bisa kita hampiri dengan dx ya. Nah, jadi sebentar, mana tadi? Nah, ini. Jadi asalkan kita sebut bahwa f aksen a dx sama dengan dy disebut diferensial dari y untuk dx. Untuk variabel bebas dx sama dengan delta x adalah kita anggap sebagai perbedaannya, selisihnya gitu ya. Nah, ini untuk fungsi satu variabel di mana y-nya bergantung terhadap x. Bagaimana untuk fungsi dua variabel? Kita punya definisi sebagai berikut. Jadi kalau saya punya fungsi permukaan fxy yang sama dengan z, fungsi itu adalah fungsi yang dapat diturunkan di suatu titik a, b, dx dan dy masing-masing kita sebut sebagai diferensial x dan y,
maka diferensial dari Z itu bisa kita definisikan sebagai berikut. dz sama dengan df A, B, di mana sama dengan do f per do x dievaluasi di A, B dikalikan dx ditambah do f per do y dievaluasi di A, B dikalikan dy. Artinya saya punya ini kan grad ya, grad f yang dievaluasi di A, B yang dilakukan perkalian dot dengan vektor dx dy ya. Ini bisa dicoba-coba ya. Jadi ini salah satu aplikasi dari diferensial apa? Contohnya kita mau menghitung nilai akar 2,9 kuadrat ditambah 4,05 kuadrat. Ini bisa pakai kalkulator bisa. Tapi andaikan jika kita tidak punya kalkulator, bagaimana cara menghitung ini gitu ya. Sebagai orang matematik harus bisa gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita bisa gunakan diferensial. Kita bisa dekati dengan nilai di A-nya 3,4. Nah, A-nya 3,4 delta X-nya berarti 0,1 sedangkan delta Y-nya min 0,05 ya. Nah, nanti gimana caranya? Simak di video pembahasan latihan soalnya ya. Kemudian yang kedua diketahui fungsi variabel f yang dapat diturunkan dengan, nah ini diketahui ini, silakan tentukan nilai f 2,2 dan 4,9. Artinya ini dievaluasi di sekitar 2,5 karena yang kita tahu informasinya adalah f 2,5, turunan fx di 2,5 dan turunan fy di 2,5 ya. Oke, ini contoh soal yang lain. Jadi ini soal cerita gitu ya. Jadi kalau saya punya persegi panjang itu kan luasnya adalah P dikali L. Saya punya ukurannya adalah 4 dikali 3 gitu. Ternyata ukuran panjang dan lebar itu ada error perhitungan gitu. Error perhitungan dengan errornya itu sekitar 0,5 cm untuk panjang dan 0,5 cm juga untuk lebar. Berarti kalau dihitung kesalahan pengukuran luasnya kira-kira berapa gitu ya. Kalau ada error perhitungan panjang dan perhitungan luas gitu. Ini error maksimum ya yang diambil. Nah, jadi kalau saya punya P dan L, di sini delta P-nya 0,5 dan L-nya juga 0,5. Kira-kira error luas perhitungannya berapa? Nah, karena kita punya luas itu kan P kali L, artinya diferensial L sama dengan do L per do P dikali delta P ditambah do L per do T dikali delta L, sehingga saya punya do L per do P. Do L per do P, L-nya kan P dikali L ya. Ingat bahwa L itu adalah P dikali L. Artinya ketika diturunkan terhadap P kita punya L, sedangkan kalau diturunkan terhadap L kita punya P. Jadi ini dapat L, ini dapat P. Delta dikali delta P, yang ini dikali delta L gitu ya. Sehingga dapatnya gimana? Nah, L-nya itu berapa panjang L-nya? Panjang L-nya tadi saya punya 3 dan P-nya 4. Artinya delta L-nya adalah 3 ya. 3 delta P-nya 0,5, yang ini 4 dikali 0,5. Jadi saya dapat error kesalahannya itu maksimumnya di 3,5. Oke, error kesalahan perhitungan luas. Ini bisa dicoba soal yang lain ya. Jadi bisa juga digunakan untuk melihat presentase kalau saya punya bisa untuk melihat hampiran kesalahan perhitungan ketika ada error yang diakibatkan perhitungan tekanan sebesar plus minus 0,4% dan temperaturnya juga punya kesalahan perhitungan 0,9%. Nih, jadi saya bisa memperkirakan hampiran kesalahan perhitungannya ya untuk menghitung kesalahan ini temperaturnya 0,4 dan volumenya 0,9. Artinya yang mau kita hitung kesalahan ketika menghitung tekanan gas tersebut. Yang nomor 2 ini T. Oke, saya mau menghitung ada periode T dari pendulum dengan panjang L. Artinya periodenya itu bergantung terhadap panjang pendulumnya, bergantung terhadap gravitasinya tapi kita set konstan ya. Oke, ini kita set G-nya juga bisa berubah, tidak konstan ya.
Jadi kenapa gravitasi bisa berubah? Karena memang gravitasi itu kalau kita hitung itu, kalau di buku fisika itu kan kita pasang semua gravitasi di semua muka bumi itu 9,8 ya kurang lebih. Padahal sebetulnya ketika kita menghitung gravitasi kutub dan gravitasi di ekuator itu berbeda gitu ya. Jadi lebih kuat yang gravitasi di ekuator ya, karena dia bentuk kita kan kayak bentuk telur sebetulnya, nggak bulat yang bulat-bulat sempurna seperti bola sepak bola gitu ya. Nah ini, jadi ini ada rumusnya, bisa coba dihitung ya. Begitu juga latihan soal 3, ini juga aplikasi hampiran untuk menghitung error di hambatan rangkaian listrik, dan juga nomor 4 untuk menghitung tegangan tali pada yoyo gitu. Penting banget Bu, sebetulnya begini. Jadi kita berawal dari hal-hal yang sederhana. Kenapa kok yang diambil yoyo gitu ya? Karena banyak sekali hal-hal yang terinspirasi dari hal-hal sederhana gitu. Jadi tali yoyo itu sebetulnya perhitungan yang akan pengembangan dari penggunaan tali yoyo itu bisa ke katrol, bisa ke robot gitu ya. Nah itu yang dikejar gitu. Bukan, jangan melihat tali yoyonya secara mentah gitu ya. Kalau tali yoyo, anak kecil pun main yoyo nggak perlu mikirin tegangan talinya berapa ya. Tapi ketika itu sudah masuk, level yang agak meningkat sedikit adalah pemain yoyo tingkat profesional gitu. Ketika yoyo dijadikan olahraga, lalu ke tingkat yang profesional ada perhitungan-perhitungan tertentu. Bisa juga penerapan yoyo tapi nggak pure seperti yoyo gitu. Jadi di robot atau di katrol gitu ya. Jadi aplikasinya banyak. Oke. Ini masih soal tentang diferensial hampiran, bagaimana menentukan persamaan garis singgung di titik P ketika kita tahu titik P-nya 2,1,3. Lengkungannya kita tahu ada 2, R10P, R21P juga. Jadi untuk mencari, dan ini mencari bidang singgung dan juga memperkirakan nilai fungsi di 2,10,9 ya. Oke, kita masuk ke polinom Taylor. Polinom Taylor atau deret Taylor biasanya disebutnya. Jadi deret Taylor itu merupakan pendekatan dari suatu fungsi gitu. Apa gunanya sih Bu? Gunanya adalah bagaimana kita bisa mendekati suatu fungsi apapun dengan menggunakan polinomnya, dengan menggunakan pendekatan polinomnya. Karena kenapa? Karena fungsi polinom itu adalah fungsi yang paling sederhana untuk bisa dianalisa, bisa diturunkan, bisa diintegralkan dengan sederhana gitu ya. Dan menjelaskan behavior dari grafiknya itu juga lebih sederhana gitu. Jadi intinya semua fungsi itu bisa didekati dengan polinom order berapapun yang kita mau gitu ya. Nah, untuk fungsi satu variabel, polinomnya berbentuk seperti ini, polinom Taylor-nya ya. Jadi kalau saya punya fungsi fx, saya mau cari Taylor di pusat A gitu, maka saya punya dari Taylor-nya fa ditambah f aksen a, x min a, f double aksen a per 2 faktorial, x min a kuadrat, dan seterusnya. Misalkan saya mau ambil sampai order pertama saja. Sampai order pertama artinya ini saya abaikan ya. Jadi fungsi fx bisa saya dekati dengan fungsi linear ya. Lalu kalau saya perluas jadi order kedua, maka saya bisa dekati ini jadi fungsi kuadrat terhadap x ya. Nah, jadi semua fungsi apapun bisa saya dekati dengan itu. Fungsi len, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi transenden lah ya. Nah, itu bisa saya dekati dengan polinomnya gitu. Jadi lebih memudahkan untuk analisanya. Jadi sebenarnya yang paling sering digunakan adalah mendekati suatu fungsi yang tidak linear. Jadi fungsi transenden, fungsi log, fungsi len itu kan fungsi eksponen, itu bukan fungsi yang linear. Tapi kadang kita ingin mendekati dia dari linearnya aja gitu. Karena dari sifat linear itu kita bisa dapat banyak cerita gitu ya. Tapi tentunya sifat linearnya harus jelas di mana gitu. Sifat linear dia di titik mana? Di titik X sama dengan A gitu ya. Jadi hampiran linearnya kita potong, kalau mau ngambil linear berarti kita potong sampai order pertama. Kalau misalkan kita mau sampai agak meningkat sedikit kuadrat, jadi kita pakai order kedua. Yang paling bagus, yang paling mendekati fungsi itu yang asli, pasti tentunya order yang lebih tinggi ya. Tapi kalau mendekati yang asli dan menjadi
polinom pangkat lebih tinggi, menjelaskannya susah, jadi kita nggak dapat tujuannya ya. Kan tujuan kita tadi mau melihat perilaku sederhana di sekitar titik X sama dengan A. Nah, ini bisa dicoba untuk mengingat-ingat lah. Ini untuk dua variabel, jadi dua variabel kurang lebih sih ini kalau satu variabel jelas turunannya hanya terhadap X gitu ya. Kalau kita punya dua variabel artinya turunannya terhadap X dan Y. Nah, nanti akan berkaitan dengan turunan parsial ya, turunan parsial. Nah, ini untuk mengingat-ingat saja bagaimana mencari turunan parsial di titik 0 gitu, ketika T-nya 0. Nah, ini bisa dicoba untuk mencari polinom Taylor derajat 2 fungsi satu variabel. Derajat 2 artinya sampai turunan ke 2 ya, turunan ketiganya order ketiga dan yang semakin tinggi diabaikan. Oke, untuk polinom Taylor 2 variabel, nah seperti saya bilang sebelumnya, kalau satu variabel kaitannya hanya turunannya pasti terhadap variabel X saja. Kalau yang di sini karena X dan Y variabel bebasnya, maka ada dua turunan parsial, yaitu do F per do X dan do F per do Y. Nah, kalau satu derajat 1, saya punya turunan pertama terhadap do F per do X dan do F per do Y. Kalau kita mau sampai derajat 2, artinya ada beberapa kombinasi turunan ya. Jadi ada turunan do F per do X kuadrat, ada do kuadrat F per do Y kuadrat, ada do kuadrat F per do X do Y. Kenapa Bu ada nilai 2 kalau satunya di sini kok 1 dan di sini 1? Sebetulnya ini diperoleh dari sifat bahwa ketika suatu fungsi fx yaitu fungsi yang kontinu, maka do kuadrat f per do x do y akan sama dengan do kuadrat f per do y do x gitu ya. Do x do y. Nah, secara umum kita punyanya ini. Ini sifat yang dimiliki suatu fungsi f, suatu fungsi f yang kontinu. Ini kenapa sama ya? Oke, ini do y do x. Nah, ini sama gitu ya. Ketika ini saya dapat ketika apa? Ketika f-nya kontinu ya. Ya, gitu. Jadi ketika f-nya kontinu, maka saya dapat do kuadrat f do x do y sama dengan do kuadrat f do y do x. Kenapa bisa saya dapat nilai 2 di sini gitu ya. Dan perkaliannya kan sama, dibolak-balik aja, x min a kali y min b, satunya y min b kali x min a. Artinya bisa jadi hal yang sama, jadi ada nilai 2 di sini gitu ya. Nah, begitupun untuk yang order 3. Order 3 berarti ada kombinasi do pangkat 3 do pangkat 3 f per do x pangkat 3, do pangkat 3 f per do y pangkat 3, ada do pangkat 3 f do x kuadrat do y, ada do pangkat 3 f do x do y kuadrat, ada do pangkat 3F do. Nah, itu ada kombinasinya ya, 1 2 2 1 seingat saya. Itu akan berkaitan dengan matriks Hessian. Jadi kalau matriks yang ini akan jadi matriks Jacobian, kalau yang di sini jadi matriks Hessian ya. Oke. Jadi silakan dicoba untuk mencari derajat 3-nya. Ini kalian bisa cari-cari di referensi atau nanti di pembahasan latihan soal juga saya berikan sih. Dan ini juga bisa digunakan untuk menghampiri fungsi yang hampiran linear tadi. Kalau sebelumnya itu kita ini pakai hampiran biasa, hampiran linear. Kira-kira kalau pakai derajat 2 apakah lebih baik? Nanti silakan dicoba-coba ya. Kemudian kita masuk ke masalah maksimum minimum. Jadi kaitannya turunan fungsi itu sebetulnya akan berkaitan dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ada 3 sebetulnya. Nilai bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum, bisa jadi titik belok ya, tidak maksimum dan juga tidak minimum gitu. Bagaimana cara melihat suatu nilai itu maksimum atau minimum? Dia merupakan nilai maksimum atau minimum fungsi. Bagaimana caranya? Substitusi ke kita cari turunan pertama fungsinya harus sama dengan 0. Nah, dia akan menjadi calon titik ekstrim. Kalau sudah punya calon titik ekstrim, kita bisa substitusi ke turunan keduanya. Apakah nilainya positif atau negatif. Kalau nilainya negatif, biar jadi titik maksimum. Kalau jadi turunannya keduanya positif, jadi nilai maksimum ya, minimum ya. Nah, jadi ini kemudian fungsi tersebut akan punya nilai maksimum dan minimum tergantung dari nilai f double aksen a. Oke, jadi ini untuk satu variabel konsepnya seperti ini, maka untuk dua variabel juga akan ada konsep yang sama ya, diperumum. Jadi kalau fungsi f adalah fungsi yang
di dua variabel A, B, maka FAB disebut nilai maksimum jika Fx kurang dari FAB untuk setiap Xy elemen S. Jadi dia ada istilah global dan lokal gitu. Jadi kalau global itu di seluruh domain. Jadi kalau saya ngobrolin di bidang S gitu ya, katakan S-nya adalah R2 positif, maka global itu ya di semua daerah di sini ya, ini global. Kalau lokal artinya hanya di sekitar A, B aja gitu, di sekitarnya aja gitu ya. Ini A, B gitu ya. Jadi kalau global ya global, kalau lokal ya cuma lokalan aja, di sekitarnya aja gitu. Nah, titik FAB disebut nilai ekstrim global jika FAB nilai maksimum global atau minimum global. Titik AB disebut titik ekstrim global. Titik FAB disebut nilai maksimum lokal jika ada cakram D dengan pusat AB dengan R positif ya. Jadi kalau di fungsi satu variabel kita hanya membicarakan ekstrim, titik ekstrim di mana ada minimum dan maksimum, sebetulnya itu juga bisa dikaitkan dengan minimum dan maksimum lokal dan global. Jadi kalau saya punya fungsi satu variabel, katakan begini gitu ya. Nah, titik di sini adalah titik maksimum lokal. Ini juga maksimum lokal, ini juga maksimum lokal. Dari semua maksimum lokal, ketika saya cari yang paling maksimum, maka akan saya dapatkan maksimum globalnya, yaitu titik yang ada di tengah. Gitu ya. Jadi ini perumuman aja konsep dari fungsi satu variabel. Oke, fungsi f(x) adalah fungsi yang punya turunan parsial dan punya nilai maksimum dan minimum di AB. Jadi syaratnya dia punya nilai maksimum dan minimum tentunya harus bisa diturunkan ya, punya turunan parsial. Oke. Nah, ini bisa kalian isi ya titik-titiknya. Kalau saya punya fungsi gx fx, b akan mencari nilai maksimum minimum di x sama dengan, jadi ini x-nya dianggap sebagai variabel bebas dan y-nya kita tetapkan konstan di b gitu. Jadi dia jadi fungsi satu variabel. Nah, ini silahkan diisi. Begitu juga kesimpulannya apa. Nah, ini sebetulnya menggunakan konsep di satu variabel yang diperumum di fungsi dua variabel dengan melihat satu variabel bebas yang di fungsi dua variabel atau y-nya sebagai nilai yang konstan gitu ya. Oke. Ini definisi ini menjelaskan apa? Jadi kita menyebutnya adalah fungsi dua variabel yang dapat diturunkan pada definisinya. Titik AB disebut titik stasioner. Jadi kalau kita pada kondisi sebelumnya kita sebut sebagai calon titik ekstrim, kalau di sini kita sebutnya dia sebagai titik stasioner di dua variabel. Jadi kita punya AB titik minimum maksimum, maka AB merupakan titik kritis gitu. Tetapi suatu titik kritis tidak harus merupakan titik maksimum dan minimum. Jadi jika dia titik maksimum dan minimum pasti dia merupakan, maka dia pasti merupakan titik kritis. Tetapi jika kita punya titik kritis belum tentu dia titik maksimum atau minimum. Selain maksimum dan minimum bisa jadi apa Bu? Bisa jadi titik belok ya. Bisa jadi titik belok yang kita nggak tahu turunan keduanya jadi sama dengan 0 ya. Jadi titik belok apa? Buka lagi kalkulusnya ya. Makanya di sini namanya juga kalkulus purba banyak. Ini adalah materi kalkulus yang paling advance dibandingkan kalkulus 1 dan kalkulus 2 gitu yang sudah kalian terima. Oke, kita mulai lagi tentang masalah maksimum dan minimum ya tadi. Sebentar. Oke. Jadi tadi kita sampai di masalah maksimum dan minimum ya. Kalau maksimum dan minimum di fungsi satu variabel itu akan terkait dengan titik calon titik ekstrim gitu ya. Kalau di fungsi dua variabel, calon titik ekstrim itu kita sebut sebagai titik stasioner ya. Jadi titik stasioner itu apa? Titik stasioner adalah titik yang kita peroleh atau yang memenuhi kondisi ketika turunan parsial terhadap X dievaluasi di A, B-nya sama dengan 0 dan yang turunan parsial dia dievaluasi A, B-nya juga sama dengan 0. Titik stasionernya yang mana Bu? Titik stasionernya adalah titik A, B gitu ya. Jika A, B ini adalah titik maksimum atau suatu titik minimum atau maksimum, maka kita sebut A dan B merupakan titik kritis. Tetapi jika dia adalah titik kritis berarti belum tentu. Artinya apa? Ya titik stasioner itu kan titik kritis ya. Jadi ketika dia memenuhi dua persamaan ini untuk fungsi dua variabel, kita sebut A, B adalah titik kritis. Tetapi belum tentu dia merupakan titik minimum atau maksimum. Memang ada kemungkinan lain Bu selain dia jadi minimum atau maksimum? Ada. Jadinya adalah titik belok. Jadi titik belok juga memenuhi kondisi ini. Titik belok itu apa? Titik belok itu ketika ada perubahan
kecekungan gitu ya. Ketika ada perubahan, bukan perubahan kecekungan, perubahan kecekunan tapi kemonotonnya tetap. Kemonotonnya tetap tapi kecekungannya berubah. Jadi dia jadi titik belok ya. Oke, teorema yang terkait jika f adalah fungsi kontinu pada suatu daerah tertutup dan terbatas S, maka f akan mencapai maksimum atau minimum global di S. Jadi kalau saya punya suatu domain S, domain dua dimensi ya, domain 2 dimensi, dia akan tertutup. Dia adalah domain yang tertutup dan juga terbatas. Artinya suatu domain yang tertutup dan terbatas, maka kita bisa mencari suatu nilai maksimum atau minimum global di domain S gitu ya. Jadi global itu kaitannya adalah dengan domain yang kita bicarakan. Kalau lokal adalah persekitaran dari titik ekstrim yang kita titik kritis yang kita bicarakan. Kemudian teorema kedua terkait jadi teorema yang pertama ini menjamin adanya titik maksimum dan minimum global di S jika S adalah daerah yang tertutup dan terbatas ya. Kemudian untuk teorema yang kedua itu menjamin apa? Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada S yang memuat titik A, B. Jika f A, B nilai ekstrim, maka A, B menjadi titik batas dari S, titik stasioner atau titik singular. Jadi kalau di fungsi dua variabel, ketika kita peroleh f A, B-nya adalah titik ekstrim, ada 3 kemungkinan. Ada batas dari dia menjadi titik batas dari S, dia menjadi titik stasioner dari F, atau malah menjadi titik singular ya. Nah, jadi teorema ini kita pakai saja gitu. Saya tidak akan masuk ke pembuktian teoremanya karena untuk level anak undergraduate student saya harapkan Anda bisa mengaplikasikan teorema-teoremanya ya. Jadi nggak sampai sedalam membuktikan. Mungkin kalau ada yang ingin melanjutkan ke pasca sarjana ke S2 matematik itu akan mengupas terkait bagaimana pembuktiannya ya. Tapi untuk sekarang kita pakai dulu. Kalau ada teorema dan Anda tidak bisa memakai juga gimana membuktikan ya. Kalau nggak percaya gitu, bisa jadi nggak percaya dengan teoremanya. Oke, kita coba. Jadi misalkan saya punya titik maksimum, saya diminta untuk mencari titik maksimum dan minimum lokal dari fxy, di mana fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4 gitu ya. Artinya untuk mencari dia merupakan titik maksimum dan minimum lokal, pertama yang kita lakukan adalah mencari titik stasionernya, calon titik maksimum dan minimumnya. Mencari calonnya gimana? Berarti diturunkan dulu terhadap x dan diturunkan parsial terhadap y. Diturunkan terhadap x saya dapat 2x min 2, diturunkan terhadap y saya dapat y per 2. Nah, artinya titik stasioner harus turunan parsial terhadap x sama dengan 0, turunan parsial terhadap y juga sama dengan 0. X, y yang memenuhi sistem persamaan ini adalah ketika x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 0 ya. Jadi harus memenuhi kedua persamaan ini, x dan y-nya. Artinya kita dapat apa? Kita dapat titik stasionernya adalah 1,0, x-nya 1, y-nya 0. Selanjutnya cara mencarinya apa? Cara mencarinya adalah dengan mensubstitusikan nilai 1,0 tadi, titik stasioner, ke fungsi fx, y-nya. Kita substitusi ke fx, y-nya, saya bisa peroleh ini ya. Nah, jadi fx, y min f 1,0 artinya ini selalu, ini kalau ini yang saya lihat adalah di sembarang xy berapapun, selisih titik xy yang dimanapun dengan 1,0 itu nilainya selalu positif. Artinya apa? Artinya semua fxy selalu lebih besar sama dengan f1,0. Artinya f1,0 menjadi titik batas bawah ya, atau titik minimumnya ya. Jadi menjadi titik minimum lokal ya. Cara lainnya gimana Bu? Cara lainnya bisa ngecek dengan turunan keduanya. Tapi saya yang contoh soal ini pakai ini ya, konsep yang ini. Anda bisa coba-coba dengan cara yang lain. Seperti pada fungsi dua variabel, seperti pada fungsi satu variabel ini ya. Pada fungsi dua variabel titik maksimum dapat didekati oleh kita pakai turunannya sampai turunan kedua ya. Ini jadi turunan kedua. Kenapa hanya sampai turunan kedua? Sebetulnya ini deret Taylor untuk fungsi dua variabel sampai order kedua. Tetapi yang untuk pangkat satunya, fungsi linearnya nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena kita tahu ketika dia dievaluasi di titik stasionernya, kita dapat turunan parsial terhadap x di A, B dan turunan parsial terhadap y di A, B itu 0.
Artinya apa? Artinya di sini yang suku linear atau turunan pertama bisa saya gantikan dengan 0. Jadi tersisa adalah nilai fungsi di A, B dan juga tersisanya adalah fungsi pangkat 2-nya. Oke? Atau bagian linearnya nggak ada. Artinya saya dapat ini. Nah, berarti kalau pada fungsi satu variabel cara ngeceknya dengan diturunkan 2 kali lalu kita substitusikan titik ekstrimnya ke fungsi tersebut. Kalau pada fungsi 2 variabel yang kita gunakan adalah ini ya. Jadi fxy min f0 kita lihat nilai ini. Nilai ini positif atau negatif. Kalau dia nilainya positif artinya fxy min fx0 itu positif ya. Atau saya tulis begini saja. Bentar, saya zoom dulu biar agak bagusan sedikit. Oke. Jadi saya bisa punya fxy min f 0,0 sama dengan 1/2 faktorial a x kuadrat plus 2 bxy plus cy kuadrat ya. Artinya ketika ini bernilai positif, nah ketika ini bernilai yang di sini tuh yang di sebelah sini itu bernilai positif, maka saya bisa peroleh fxy akan selalu lebih besar sama dengan f 0,0. Artinya apa ini? Artinya bahwa 0,0 menjadi nilai minimum ya. Lalu kalau saya ini sebetulnya lebih umumnya adalah pakai A, B ini. A, B ya. Jadi ini A, B. Nah, lalu kalau ini bernilai negatif, berarti di sini kan tandanya kurang dari sama dengan ya. Artinya fxy-nya akan kurang dari sama dengan FAB. Sehingga FAB menjadi nilai maksimum. Ya, jadi kalau ngecek untuk fungsi 2 variabel kalian gunakan yang sifat ini ya. Oke, sedikitlah F00 maksimum minimum atau bukan keduanya serta menjelaskan mengapa demikian. Oke, ini nanti silahkan simak di pembahasan latihan soal ya. Video saya yang berikutnya. Ini juga bisa dicoba. Diketahui fungsi ini, nah ini bisa dicoba juga sedikit mengabstraksi sedikit karena kita tidak memakai angka atau suatu fungsi tertentu ya di sini. Lalu ini juga bisa menghitung nomor 3. Nah, oke, sekarang saya masuk ke ini. Bagaimana membuktikan dia minimum lokal, maksimum lokal ya. Jadi kalau saya punya fungsi fx yang mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar A, B, di mana grad f A, B sama dengan 0, karena kita ceritanya A, B ini sudah titik stasioner gitu ya. Artinya saya punya saya punya teorema berikut gitu. Jadi ketika grad f A, B sama dengan 0 dan fxx fyy dikurangi fxy kuadratnya ini itu delta gitu ya. Jadi ketika deltanya positif seperti yang saya tadi bilang di konsep sebelumnya, pembuktiannya ini cukup sederhana. Jadi ketika deltanya positif dan fxx AB-nya negatif, maka FAB maksimum lokal. Jika A positif, xx positif, maka FAB minimum lokal. Jika deltanya kurang dari 0, FAB bukan titik ekstrim melainkan titik saddle. Jika delta sama dengan 0 tidak ada kesimpulan ya. Deltanya apa? Deltanya adalah perkalian turunan kedua fxx dikali fyy dikurangi fxy pangkat 2. Nah, ya. Jadi ini ini definisinya sebetulnya ini dari yang ini nih, dari ini loh. Jadi kalau kalian punya yang ini kan, kalian tadi punya mana tadi? Nah ini, kalian punya ax kuadrat plus 2bx plus cy kuadrat. Nah ini sebetulnya bisa dilihat sebagai fungsi pangkat 2 ya. Diskriminannya dapatnya dari mana? Dari b kuadrat min 4ac ya. Nah itu bisa di otak-atik gitulah. Nah ini jadinya si delta ini. Gitu, ini contoh soal. Jadi kalau saya mau mencari titik ekstrim dari fxy di mana fungsinya adalah 3x pangkat 3 plus y kuadrat min 9x plus 4y, maka yang pertama kita cari adalah turunan pertama terhadap x, lalu turunan pertama terhadap y, lalu turunan ini sama ya. Lalu kita cari solusi yang memenuhi fx dan fy ini sama dengan 0. Saya dapat 2 titik, 1, min 2 dan min 1, min 2. Lalu saya hitung turunan kedua terhadap x, turunan kedua terhadap y, turunan kedua terhadap x dan y, dan kita hitung deltanya. Delta di titik 1, min 2 dan juga titik min 1, min 2. Ternyata diperoleh bahwa delta di 1, min 2 itu nilainya positif. Kita lihat di teoremanya, deltanya nilainya positif, artinya kemungkinannya kita lihat fxx-nya, turunan kedua terhadap
X-nya apa? Positif atau negatif? Ternyata turunan kedua terhadap X-nya dia bernilai mana? Turunan pertama terhadap X-nya di 1, min 2 dia nilainya 0 ya. Oh, sorry, fxx di 1, min 2 dia nilainya positif. Artinya apa? Artinya kita kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang nomor 2. Artinya FAB adalah titik minimum lokal ya. Titik minimum, sedangkan ketika min 1, min 2 dia nilainya negatif. Karena delta bernilai negatif, maka kondisi yang terpenuhi adalah kondisi 3. Artinya FAB bukan titik ekstrim melainkan titik saddle. Oke? Nah, ini latihan soal bisa dicoba-coba. Ini mencari nilai maksimum minimum lokal, ini mencari salah satu aplikasi dari maksimum dan minimum lokal fungsi untuk mencari jarak terpendek. Lalu yang nomor 3 ini aplikasi secara soal cerita gitu ya. Jadi kalau saya punya kotak, alasnya persegi panjang, volumenya itu 256 cm3, sehingga saya mau bikin kotak yang volumenya 256 tapi dengan ukuran persegi panjang ya, panjang kali lebar kali tinggi yang paling minimum gitu ya. Oke. Ini kotak tegak dengan alas persegi panjang. Jadi ini sebetulnya balok maunya. Jadi alasnya persegi panjang tapi sisi-sisinya itu maunya kotak gitu. Kotak tegak dengan alas persegi panjang. Ya, ini maunya balok atau ya dilihatlah nanti. Berarti kira-kira perbandingan P, L, dan T-nya itu seperti apa ya. Di nomor 3 dicoba-coba. Begitu juga yang nomor 4. Lalu nomor 5 juga bisa dicoba nilai maksimum dan minimum. Ini bentuk lengkapnya dari soal nomor 1. Kalau nomor 1 itu kita tidak bicara di domain S, sesuatu domain S. Sedangkan kalau yang di nomor 5 kita bicara di suatu daerah tertutup dan terbatas S. Artinya kita bisa mencari globalnya ya, karena S-nya sudah terbatas gitu. Oke, latihan soal nomor 2 ya, bisa dicoba-coba juga. Nah, ini metode pengali Lagrange. Oke. Jadi biasanya kalau soal-soal sebelumnya kita mau mencari nilai maksimum dan minimum tanpa adanya kendala apapun. Jadi misalkan seperti saya mau memaksimumkan volume suatu kotak, saya mau bikin kotak, volumenya sekian biar bisa nampung air, katakan saya mungkin bak mandi volumenya sekian, berarti artinya panjang kali lebar kali tingginya yang paling optimal sehingga tidak menghabiskan bata paling banyak itu seberapa gitu ya, katakan begitu. Itu tanpa kendala, padahal sebetulnya bisa jadi ada kendala. Ukuran kamar mandinya seberapa? Nggak mungkin kan ukuran baknya itu lebih besar daripada ukuran ruang kamar mandinya gitu ya. Contoh-contoh seperti itulah. Nah, metode pengali Lagrange itu salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah maksimum dan minimum dari suatu fungsi tapi dengan kendala tertentu gitu. Jadi kita punya batasan, berarti dia maksimum dan minimum. Tapi misalkan saya nggak mau, saya ternyata didapatkan maksimum dan minimumnya itu kalau tanpa kendala itu nilainya itu 1000 dan 500. Ternyata ketika diaplikasikan ke masalah nyata 1000 dan 500 ini tidak bisa masuk karena misalkan ada keterbatasan faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi nggak mungkin 1000, ini maksimumnya kalau di aslinya nggak mungkin sampai 1000, misalkan hanya 100, 200. Nah, masalah kendala yang pernah kalian coba selesaikan itu di SMA itu ini pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear itu kalian punya punya gini ya. Jadi kalau kayak gini, lahan parkir lah biasanya itu masalahnya di lahan parkir. Jadi tempat parkir itu punya luas dan lebar tertentu gitu ya, fix gitu ya, tetap gitu, tidak pernah berubah. Sedangkan di lahan parkir tersebut bisa memuat sekian kendaraan besar dan sekian kendaraan yang kecil. Nah, artinya untuk bisa mengoptimalkan banyak pemasukan, misalkan saat kendaraan besar kita hargain 3.000 per kendaraan, sedangkan kendaraan kecil seperti sepeda motor kita hargain 2.000. Nah, untuk memaksimumkan pendapatan dari tukang parkir atau Pemda dari distribusi parkir, berarti lahan parkir itu harus dibagi berapa banyak atau dikasih bagian berapa banyak untuk mobil yang besar atau berapa banyak untuk kendaraan yang kecil. Nah, ini kan sebenarnya dibatasi oleh itu tadi kan, kita mau memaksimumkan apa? Kita mau memaksimumkan
pendapatan dari lahan parkirnya gitu. Jadi artinya mau memaksimumkan 3.000 dikali mobil besar ditambah 2.000 dikali sepeda motor gitu. Dengan batasannya apa? Batasannya bahwa lahan parkirnya itu yang bisa dipenuhi itu katakan hanya 2.000 meter persegi gitu. Nggak mungkin lebih dari itu, karena kalau udah lebih dari itu rumahnya orang, nggak mungkin bisa dijadikan lahan parkir. Bisanya kurang dari boleh, tapi kalau lebih dari tidak boleh. Nah itu kan sebetulnya itu kalian sudah belajar untuk menyelesaikan masalah pencarian solusi dengan kendala. Nah untuk metode pengali Lagrange itu tujuannya juga itu untuk menyelesaikan, untuk mencari nilai maksimum dan minimum dengan adanya kendala gitu, dengan adanya batasan-batasan. Oke. Misalkan sekarang saya punya contoh, saya punya fx-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat ya. Jadi ini kalau digambarkan di bidang 3 dimensi dia akan berbentuk kerucut ya, kerucut yang ke atas gitu. Jadi terbuka ke atas. Nah, kerucut yang makin ke atas itu diameternya itu akan semakin besar. Nah, kita sudah tahu cara mencari maksimum dan minimum untuk daerah di seluruh bidang. Di bagian lain kita juga sudah mempelajari nilai maksimum dan minimum di sepanjang garis. Misalkan saya punya garis X plus Y sama dengan 1. Artinya saya bisa mencari nilai maksimum dan minimum di sepanjang garis itu saja. Di sepanjang garis itu yang ada di permukaan ini gitu ya. Nah, sehingga saya dapatkan fungsinya secara matematis, kita bisa substitusi saja Y1 min X masukkan ke fxy sehingga kita dapat fungsi Gx seperti ini. Kemudian selain itu kita juga dapat mencari nilai maksimum dan minimum di elips dengan cara di atas sehingga muncul bentuk akar. Cara lain ada dengan parameter gitu ya. Jadi saya bisa gunakan ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan metode pengali Lagrange. Pengali Lagrange-nya yang mana, Bu? Pengali Lagrange-nya ini si lambda ini loh. Jadi saya mau membuat suatu grad F sama dengan lambda dikali grad G. Grad G apa? Do G per do X sama, jadi vektor isinya dua variabel, isinya dua elemen, jadi do G per do X dan do G per do Y ya untuk grad G. Untuk grad F juga sama, berarti isinya vektor, dua variabel isinya do F per do X dan do F per do Y gitu. Nah, jadi kalau pada metode sebelumnya kita gunakan itu pakai parameter ya, sedangkan kalau metode Lagrange itu kita tidak perlu memerlukan parameterisasi dari constraint G, X, Y gitu. Jadi nggak perlu kita buat dalam T. Oke. Nah, cara lainnya, nah ini kalau yang ini tuh saya buat dalam fungsi F kecil, sedangkan di nomor 4 adalah dibuat dalam fungsi F besar. F besarnya apa? Adalah fungsi F dikurangi lambda G. Nah ini kan sebetulnya kalau dikembalikan ke sini, kalau saya turunkan kanan dan kiri ini jadi 0 ya. Jadi ini perumuman aja sebenarnya dari langkah 3. Nah ini kita bisa dapat, saya dapat 3 persamaan di mana do F per do X sama dengan 0, do F per do Y, do F besar per do Y sama dengan 0, do F besar per do lambda harus sama dengan 0 juga gitu ya. Jadi dua syarat yang pertama ini itu memenuhi syarat untuk grad F sama dengan lambda grad G. Sedangkan syarat yang terakhir itu kondisi yang memenuhi kondisi GXY sama dengan 0. Jika F besar XY mencapai ekstrim, maka F juga akan mencapai nilai ekstrim. Ya. Nah, ini teoremanya. Jadi dari deskripsi yang sebelumnya kita bisa peroleh berarti intinya untuk menyelesaikan masalah nilai ekstrim dengan adanya kendala yang kita lakukan adalah mencari X, Y yang memenuhi X, Y dan lambda yang memenuhi dua persamaan ini, yaitu persamaan grad F sama dengan lambda grad G dan juga persamaan GXY sama dengan 0 ya. Oke, ini contoh soalnya. Tentukan persegi dengan luas terbesar dan panjang diagonal 2. Katakan sekarang ukuran perseginya X, Y. Jadi saya anggap bukan persegi sebetulnya. Ini jadi kayak persegi panjang ya. Kita anggap panjang dan lebarnya ukurannya berbeda. Nah, luasnya kan X kali Y ya. X kali Y, kita mau memaksimumkan X kali Y. Sedangkan kita punya constraint-nya adalah X kuadrat plus Y kuadratnya harus diagonalnya apa? Diagonal kan X kuadrat plus Y kuadrat di akar sama dengan 2 ya. Artinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Artinya GX-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Jadi ini dari panjang diagonalnya 2 ya. Ini kita dapat fungsi GXY. Nah,
Jadi yang mau kita maksimumkan adalah fungsi L besar, sedangkan kendalanya adalah fungsi G ya. Nah, titik stasioner mencarinya gimana? Berarti kan tadi harus memenuhi apa? Memenuhi grad F sama dengan lambda grad G dan juga GXY sama dengan 0. Nah, GX-nya ini sama dengan 0 dan juga memenuhi turunan terhadap grad F diturunkan terhadap YX, berarti kan dia Y sama X ya. Ini diturunkan terhadap X dia jadi Y, diturunkan terhadap Y dia jadi X ya. Berarti ini vektor YX, sedangkan grad G-nya adalah 2X dan 2Y, 2X, 2Y lambda. Artinya persamaan yang pertama yang harus kita selesaikan adalah 2X lambda sama dengan Y, dan persamaan kedua adalah X sama dengan 2 lambda Y. Lalu kita selesaikan ini, kita kombinasikan saja. Kalau ketika disubstitusikan ya, ini maunya disubstitusikan. X-nya saya substitusikan ke sini sehingga saya peroleh Y sama dengan 4 lambda kuadrat Y. Nah, persamaan ini memiliki dua kemungkinan solusi, yaitu ketika Y sama dengan 0 atau 4 lambda kuadrat sama dengan 1. Ketika Y sama dengan 0, saya dapat karena X-nya adalah 2 lambda Y dari yang ini ya, maka kita peroleh solusinya X sama dengan 0. Tetapi titik XY-nya 0,0 tidak memenuhi kondisi GXY sama dengan 0. Padahal mau kita apa? Mau kita adalah XY dan lambda yang memenuhi persamaan ini dan persamaan ini. Kan ada 3 persamaan ya. Persamaan ini ada 2 persamaan dan ini ada satu lagi persamaan. Artinya bisa dicari 3 variabelnya. Jadi X, Y, dan lambda bisa kita ketahui. Nah, sedangkan ketika saya substitusi Y0 ke persamaan yang GXY, ternyata nilainya tidak 0. Artinya 0,0 ini tidak memenuhi GXY sama dengan 0. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika 4 lambda kuadrat sama dengan 1. Oke, 4 lambda kuadrat sama dengan 1, saya peroleh lambdanya adalah plus minus setengah. Ada 2 lambda, lambdanya setengah sama minus setengah. Untuk lambda setengah saya dapat Y-nya sama dengan X. Substitusi ke GX, Y dengan Y-nya sama dengan X, saya peroleh GXY-nya. GXY-nya 0. Oke, sip, terpenuhi. Sehingga saya peroleh X-nya adalah plus minus akar 2. Dan titik yang dihasilkan adalah akar 2 akar 2. Nah, kalian coba juga dengan lambda min setengah, itu kalian juga akan bisa dapatkan titik min akar 2 min akar 2. Ya, karena ini kan sebetulnya X, Y positif negatif, dia akan tetap memenuhi persamaan ini. Artinya ketika X-nya saya pasang akar 2, Y-nya akar 2, ketika X-nya min akar 2, Y-nya juga min akar 2. Karena kita tadi berkaitan dengan masalahnya yang kita mau bahas apa sih? Masalahnya yang kita mau bahas, yang mau kita selesaikan itu kan mencari luas terbesar ya dari suatu persegi. Nah, kalau jawabannya yang negatif nggak mungkin ya, karena kita tidak menginginkan panjang persegi itu negatif. Secara fisiknya, secara fisik itu nggak ada nilai negatif untuk panjang gitu. Akhirnya kita pilih nilai yang positif. Ya, jadi yang memenuhi apa? Berarti luas persegi yang dengan luas terbesarnya apa? Akar 2 akar 2 ya. Ini kalian juga harusnya sudah pernah mengerjakan model soal begini di SMA ya, atau sepertinya hanya luas dan volume ya, nggak sampai yang panjang diagonal. Oke. Nah, ini latihan soal yang bisa dicoba. Jadi silakan menggunakan metode Lagrange untuk mencari nilai maksimum dan minimum fungsi f(x, y) di elips. Lalu tentukan minimum XY pada lengkungan ini dan cari nilai ini ya. Nah, ketika kita perumum tadi metode Lagrange-nya untuk fx, y. Sekarang kalau fungsi f-nya adalah fungsi dari 3 variabel x, y, dan z, artinya saya akan membutuhkan juga kendala gxy sama dengan 0 dan hxy sama dengan 0. Kenapa saya butuh ada 2 kendala? Jadi silakan dilihat di sini. Jadi kondisinya kalau hanya satu kendala tadi 2 variabel itu kan nanti di sini grad f sama dengan lambda grad g. Kalau 3 variabel saya punya grad f sama dengan lambda grad g ditambah mu grad h gitu ya. Nah, dengan gx 0 hanya 0. Perhatikan bahwa akan ada 4 persamaan yang kita peroleh ya, atau akan ada dari sini aja, dari yang pertama ini vektornya isinya 3, grad f ini kan 3 elemen, g-nya grad g juga 3 elemen, grad h juga 3 elemen. Artinya dari persamaan yang pertama kita punya 3 persamaan ya. Kita punya 3 sub elemen persamaannya ada 3. Ada 3 x, y, dan z. Dengan 5 variabel tidak diketahui. Yang tidak diketahui apa? X, y, z, dan lambda mu. Artinya kita butuh 2 persamaan tambahan. 2 persamaan tambahan adalah kendalanya sama dengan 0, kendala pertama, dan kendala 2 sama dengan 0.
Jadi untuk menyelesaikan masalah nilai maksimum dan minimum untuk fungsi 3 variabel, saya membutuhkan 2 kendala. Oke? Untuk menyelesaikan persamaan 2 variabel, saya membutuhkan cukup 1 kendala. Oke? Nah, jadi kalian bisa coba tuliskan 5 persamaan untuk persamaan yang di atas seperti yang sebelumnya sambil dicoba-coba. Lalu yang ini adalah latihan soal untuk fungsi dengan 3 persamaan ya. Nah, oke. Begitu, semoga tidak terlalu panjang video saya kali ini, jadi Anda bisa mengikuti sampai akhir. Seakan ada video pembahasan latihan soal untuk persiapan kalian ujian tengah semester minggu depan. Jadi untuk materi ujian tengah semester minggu depan, saya akan membahas dari materi pertama sampai materi irisan kerucut ya, irisan kerucut sampai materi bidang singgung dan penghampiran hari ini ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti kuliah online semester ini ya. Kita sama-sama berharap dan sebanyak berdoa semoga di semester depan kita sudah bisa memulai perkuliahan seperti biasa, tatap muka di kelas seperti biasa. Karena sebagai dosen pengampu mata kuliah, saya juga merindukan bertemu dengan kalian ya. Kalau dengan sistem online begini, saya tidak bisa menghafal satu persatu mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya. Ketika di kelas saya lebih mudah untuk melihat siapa yang aktif, siapa yang tidak, siapa yang semangat, siapa yang kurang bersemangat gitu ya. Jadi bisa ada kontak antara dosen dan mahasiswanya lebih terasa ketika bertemu secara langsung. Kenapa saya tidak memilih menggunakan Zoom? Karena tidak semua mahasiswa memiliki kuota paket internet data yang banyak. Walaupun memang sudah ada bantuan dari UIN, tapi kalian kan kuliahnya nggak hanya satu mata kuliah saja. Apalagi mata kuliah kalkulus purba banyak ini materinya cukup padat, dan kelebihannya ketika saya membuat video pembelajaran, kalian bisa mengulang-ulang materinya ya. Saya juga tidak perlu memberikan penjelasan berulang-ulang karena kalian cukup mendengarkan secara berulang-ulang penjelasan yang saya berikan, gitu ya. Oke, kita ambil hikmahnya saja dari pandemi ini dan kondisi kuliah online selama 1 semester ke depan, dan sama-sama berdoa agar bisa bertemu kembali dan melakukan tatap muka di semester depan ya, dan semester ke depan selanjutnya. Saya akhiri kuliahnya, silahkan simak video penjelasan latihan soal dari materi ini yang akan segera saya upload di YouTube channel saya ya. Saya akhiri kuliahnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.